Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil kiramil muhtadin ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qal radhiyallahu anhu في الذخيرة المشرفة فيما يجب على المسلم أن يعرفه وهذه الأحوال المختلفة. قال أذكار الصباح والمساء خلاصة من الأذكار النبوية العظيمة جمعها الإمام عبد الله بن علي الحداد سماها الورد اللطيف. ما شاء الله. الحمد لله. dalam Kitab Zakhirah Al-Musharrafah kajian kali ini dibahas di situ tentang zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca pada pagi hari dan sore hari, azkar. Dan kitab ini menyebutkan ringkasan daripada zikir-zikir yang perlu, penting untuk kita baca pagi hari maupun sore hari. Wal Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi itu beliau bikin kitab namanya kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar itu kitab Al-Azkar adalah menyampaikan tentang zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca selama sehari semalam untuk keadaan-keadaan tertentu, untuk waktu-waktu tertentu. Ada Imam Nawawi. Juga disebutkan beliau pun juga mengambil daripada ringkasan Imam Ibn Sunni dalam Adhkarus Sabah wal Masa, diringkas dalam kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar ini adalah salah satu kitab yang menjadi rujukan zikir-zikir dan wirid-wirid
Semuanya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini kitab yang sangat disukai oleh para salaf yang terdahulu, hingga sampai dibilang, disebutkan oleh mereka itu bai'id dar washtaril azkar, jual rumah demi membeli kitab al-azkar. Demi beli kitab al-azkar, kalau perlu jual rumah. Orang punya rumah 2, ya, yang dia perlu pakai 1, yang 1 lagi jual. Untuk apa? Untuk beli kitab al-azkar kalau dia nggak punya duit. Kenapa? Kitab itu saking manfaatnya gede banget, besar banget. Kitab al-azkar. Nah, makanya ini jangan kita telantarkan. Isinya kitab tersebut apa? Itu kitab bukan cuma kitab sekedar tahu, tetapi kitab amal, untuk kita amalkan. Sampai Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf bilang, man maluh wirid fahuwa girid. Orang kalau nggak baca wirid, nggak baca zikir, nggak punya amalan rutin yang dia kerjain. Kalau pagi baca apa, siang baca apa, sore baca apa, malam baca apa. Orang yang nggak mentingin beginian, itu disamakan dengan girid. Tahu girid? Al-girid, kera, monyet. Kenapa disamakan dengan binatang? Itu binatang jalan, bolak-balik, hidupnya cuma gegares, tidur, muasin syahwat, itu doang. Kerjaannya begitu aja. Nah, kita kalau nggak baca wirid, nggak peduli di pagi hari apa yang mesti dibaca, sore apa yang mesti dibaca, keadaan begini apa yang mesti dibaca. Kalau kita nggak peduli sama beginian, apa bedanya hidup kita sama binatang? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kamu kira kami ciptakan kalian begitu untuk hal yang sia-sia dan kalian nggak bakalan balik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bakal balik. Maka kita sibukkan diri kita dengan hal yang penting. Zikir penting, baca wirid penting. Walaysa yatahassar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'at marad alaihim fid dunya la yadhkuruna Allah ta'ala fiha. Penghuni surga yang masuk surga nyesal. Masuk surga nyesal? Iya. Nyesal kenapa? Nyesalnya mereka atas berlalunya 1 jam di dunia, sedangkan mereka enggak berzikir kepada Allah. Berlalu 1 jam tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi, sial yang melalui waktunya tanpa zikir kepada Allah taala. Nah, karenanya itu di antara zikir-zikir yang dianjurkan di pagi hari dan sore hari oleh Nabi Muhammad SAW, kita disuruh baca dalam Wirdul Latif yang disusun oleh Imam Al-Haddad. Ini Wirdul Latif bukan karangan Habib Abdullah Haddad, sahib ratib, tetapi beliau kumpulkan dari hadis Nabi Muhammad. Kita tinggal tahu beres, tinggal nikmatin doang. Itu dalam Wirdul Latif disuruh baca pertama Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, Suratul Ikhlas. Ini pagi dan sore. Kalimat zikir pagi dan sore. Pagi itu kapan? Pagi itu zikrus sabah wal masa. Disebut pagi mulai dari tengah malam sampai tengah hari. Wirid yang dibaca di waktu ini itu masuk dalam kategori pagi. Mulai dari tengah malam sampai tengah hari. Tengah malam itu kapan? Teng jam 12? Bukan. Tapi tengah malam itu malam bermula ketika matahari tenggelam, berakhir ketika terbit fajar. Itu berakhir malam. Nah, itu antara matahari tenggelam dan terbit fajar ini berapa jam? 8 jam, 9 jam, atau 10 jam. Bagi 2. Dibagi 2 berapa? Kalau 10 jam bagi 2 jadi 5 jam. Dari matahari tenggelam 5 jam kemudian itu tengah malam. Kalau matahari tenggelamnya jam 6, 5 jam kemudian jam berapa? Jam 11 malam itu udah tengah malam. Bukan jam 12 malam, tengah malam. Hakadha. Alhasil pagi itu wirid pagi,
Mulai dari tengah malam sampai tengah hari. Tengah hari itu kapan? Ya siang, zuhur. Masuk zuhur itu istiwa, disebutnya istiwa. Nah itu tengah hari. Begitu istiwa, nah itu masuk tengah hari. Masuk zawal itu masuk waktu zuhur. Apa itu zawal? Ketika istiwa matahari tepat di tengah kepala. Nggak ada bayangannya, biasanya nggak ada bayangannya kecuali di negara-negara atau di musim-musim tertentu. Ketika matahari tergelincir sedikit ke arah tenggelamnya, kelihatan bayangan. Nah itu menandakan masuk waktu zuhur. Nah itu istiwa, itu tengah hari. Nah antara tengah malam sampai tengah hari, wirid yang dibaca itu masuk kategori wirid pagi. Oh saya baru sempat bacanya habis subuh, bagus. Saya baru sempat bacanya habis terbit matahari, habis isyraq. Saya sempatnya bacanya jam 9, jam 10, jam 11 pagi, silahkan. Saya sempat bacanya sebelum subuh, boleh, masuk pagi. Ya kelewatan, saya baru sempat baca habis sholat zuhur, yang buat pagi. Jatuhnya apa? Gogok. Tahu kan gogok? Bayar utang, luput ya bayar utang, nggak jadi masalah. Wirid digogok, jangan kagak digogok. Kita harus komitmen dalam hidup kita. Udah niat, saya mau baca wirdul latif. Kalau misalkan tahu-tahu disibukkan dalam kondisi tertentu, nggak sempat baca, anggap itu utang, bayar, digogok. Baru sempatnya sore, baru sempatnya lusa, baru sempatnya berapa hari kemudian. Yang penting kita bayar. Jadi besok-besok nafsu kita kagak ngegampangin ninggalin wirid. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Nah, antara tengah malam sampai tengah hari disebutnya pagi. Antara tengah hari sampai tengah malam disebutnya sore. Pagi, petang. Pagi dan petang. Ghada, asyi. Dan wirid yang dibaca disebut ini al-wirdul latif. Tidak dibilang al-wirdus shaghir, wirid kecil. Sebab wirid nggak ada yang kecil. Wirid semuanya gede. Ente yang disebut Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Kabir, fahuwa Al-Kabir. Segala sesuatu yang berkaitan dengan yang Maha Besar, itu besar. Kalau dunia kecil, harta kecil, mobil kecil, rumah kecil, emas kecil, jabatan kecil. Tapi wirid, nggak ada wirid kecil. Wirid gede. Yang disebut Allah yang Maha Besar, wiridnya besar. Zikirnya besar. Wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu adalah yang terbesar. Makanya ini sebuah adab. Sebuah adab di dalam mengucapkan, memilih kata-kata. Jangan disebut al-wirdus shaghir, wirid kecil. Bukan, tapi disebutnya al-wirid al-latif. Wirid yang ringkas. Wirid yang ringkas, latif. Yang tipis, yang ringkas, yang ringan, yang mudah, yang lembut. Kenapa disebut gini? Enggak disebut al-wirdul kabir. Sebab juga Imamul Haddad punya nyusun sebuah wirid namanya al-wirdul kabir. Al-wirdul kabir lebih panjang dari ini. Kalau ini paling 5 menit kita baca selesai. Paling lamanya 10 menit al-wirdul latif. Tapi beliau juga punya al-wirdul kabir. Dibacanya pagi sore tiap hari. Itu buat siapa? Buat orang yang mau meluangkan waktunya. Soalnya itu disebut wirdul kabir, soalnya panjang. Dibacanya itu bisa habisin waktu antara 1 jam sampai 2 jam sekali baca. Antara 1 jam sampai 2 jam. Pagi dia baca begitu, sore buat baca begitu. Waduh, kuat banget bacanya. Heran, kok ada orang yang kuat begitu? Wali-wali juga ngelihat ente heran, kok kuat banget lu nonton TV. Nah,
Kok kuat banget megang HP, taktok, 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 berjam-jam dia pegang, sampai tidur dipelukin. Banyakan nyenggol HP daripada nyenggol bini. Maaf. Nah, orang dulu tuh juga ngelihat kita heran, kok kuat banget. Kita ngeliatin, gak bosen tuh natapin Quran mulu. Nah kita juga, lu gak bosen liatin HP mulu? Sampai ke WC dia bawa HP. Aduh. Al-Wirdul Kabir. Nah ini dikasih Al-Wirdul Latif, wirid yang singkat. Di antara guru-guru kita yang amalannya tiap hari bacanya Wirdul Kabir pagi sore. Semuanya dari hadis Nabi Muhammad untuk mereka baca. Nah ini yang ringkas, yang penting-penting. Jadilah beberapa halaman ini untuk kita baca. Diringkesin biar pemalas kayak kita mau ngebacanya. Kalau kita dari awal disodorin, nih lu baca tebal segini, 2 jam selesai. Wah aduh, pensiun kita, gak berani. Tapi diringkesin agar kita mau membacanya. Lakin minat tatwil, kata sahabat Jauhara, lakin minat tatwil kallatil imam fasara fihi al-ikhtisar multazam. Kepanjangan semangat kita nggak kuat, nggak didukung. Semangat kita nggak mensupport itu. Semangat kita mensupport kalau ada makanan enak, jalan-jalan, puasin syahwat, nafsu, itu disupport oleh semangat. Tapi suruh ngaji, suruh baca wirid panjang-panjang, semangat kita nggak mendukung. Nah itu semangatnya orang sekarang. Semangatnya orang dulu akhirat. Semangatnya orang sekarang muasin perut, muasin kemaluan, sama ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Itu semangatnya orang sekarang. Hatta baca wirid juga dia semangat kalau baca wirid yang bisa nambahin rezeki. Sholat duha males, itu bikin nambah duit, dia semangat. Ini ada amalan apa yang buat nambah duit, dia semangat. Tapi dibilang ini amalan kalau ente baca bisa masuk surga. Ya ntar kalau udah tua baru saya baca. Tapi amalan, ini biar naik pangkat, dibaca, rajin. Ini amalan biar apa namanya? Biar dapat mobil, biar naik gaji. Dia semangat. Biar dapat duit tambahan, dia semangat. Tapi amalan buat surga antar belakangan. Atau amalan pun juga begitu. Yang berkaitan sama dunia semangat. Alhasil diajarkan pertama itu membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Pagi dan sore dibaca. Itu fadilahnya besar. Surat Qul huwallahu ahad kata Nabi Muhammad ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas itu pahalanya sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Dia baca Al-Quran sebanyak apa namanya? Dia baca Al-Ikhlas 1 kali seperti sepertiga Al-Quran. Kalau baca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali seperti baca Al-Quran full. Beneran tuh, beneran. Serius. Nah terus apa bedanya sama baca Quran? Ya beda. Pahala hatam Quran 3 kali Al-Ikhlas dapat pahala hatam Quran. Iya. Sekali sepertiga, 2 kali 2/3, 3 kali full. Iya. Tapi pahala tadabbur beda. Pahala menghabiskan waktu membaca Al-Quran beda. Ya kan? Dengan pahala surat Qul huwallahu ahad. Nah emang kita baca surat Qul huwallahu ahad kira-kira tuh berapa menit? Sejam? Kagak. Sebentaran. Kita bisa baca surat Al-Ikhlas. Bahkan yang baca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali dibangunkan oleh Allah Ta'ala sebuah istana di sorga. Allah Ta'ala bangunkan baginya sebuah istana di sorga bagi orang yang baca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali atau 11 kali. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini wirid-wirid kayak begini nih, Masya Allah, pahalanya besar.
Begitu juga surat apa namanya, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu baca ini. Itu dulu tuh selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu turun surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu menggantikan daripada ta'wizat yang biasa dahulu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Qul huwallahu ahad itu sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Yang membaca surat ini sebanyak 10 kali, dibangunkan baginya sebuah istana di sorga 10 kali. Orang bangun istana merdeka berapa lama? Lama kan? Terus jadinya istana merdeka sama istana sorga bagusan mana? Istana sorga. Tisu surga, sapu tangan di sorga lebih mahal dari dunia seisinya. Ini tisu habis kita pakai, buang. Itu tisunya surga lebih mahal dari dunia seisinya. Apalagi istana. Istananya surga. Dan cukup kita baca 10 kali surat Al-Ikhlas, dapat satu istana. Besok baca lagi, dapat satu lagi, 2. Lusa baca lagi. Ini hari saya mau baca 20, dapat. Ini hari saya mau baca 100, dapat 10 istana. Begitu. Ya. Ayo kita baca deh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 10, satu istana. Masya Allah. Berapa jam tadi kita baca? Enggak nyampe 2 menit. Kurang dari 2 menit kita membaca, dapat sebuah istana. Orang bangun istana 2 tahun enggak selesai. Di dunia lagi, habis bangun istana mati. Ada orang bikin gedung enggak sempat nikmatin, mati. Nah, ini kita udah punya istana di surga. Kalau kita udah punya kapal yang udah punya istana di surga, oh insyaallah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Besok baca lagi, ntar malam baca lagi. Itu dianjurkan baca Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Yang membacanya 3 kali itu di pagi hari dan sore hari, itu dia bakal dijaga, dilindungi, dicukupin dari semua keburukan, dari semua kejahatan, dari semua gangguan, dari semua bala, dari semua musibah. Dia baca ini 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Qul a'udzu birabbil falaq, dan 3 kali Qul a'udzu birabbin nas. Ini salah satu surat yang paling afdal. Oh, saya nggak bisa baca Quran, baca Al-Ikhlas kan gampang. Gampang. Jangan nih orang pada baca Yasinan, saya nggak bisa baca Yasin, saya nggak hafal Yasin. Baca Al-Ikhlas. Baca lumayan, dapat 100 kali, dapat 200 kali. Udah berapa banyak tuh yang kita dapatkan? Kalau dia baca 100 kali 10 istana, 200 kali 20 istana. Banyakin deh baca-baca yang semacam ini. Kemudian juga kita dianjurkan baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ay yahdurun, agar dijaga dari gangguan syaitan. Dijaga dari gangguan syaitan sebagaimana diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu nih dari gangguan, godaan, dari pengaruh-pengaruh syaitan, godaan syaitan yang mengganggu. A'udzubika rabbi yahdurun, berlindung kepada Allah jangan sampai tuh syaitan hadir di dalam hidup kita, di dalam waktu yang kita lalui.
Banyak orang, ente sekarang makan, tahu-tahu ada anjing atau babi, maaf nih, ada anjing babi hadir dekat ente. Ente sekarang makan di restoran ada kucing, kagak nyaman. Makan di restoran, tahu-tahu ada kucing naik ke meja, nggak nyaman. Bagaimana kalau tahu-tahu ada anjing naik ke meja, ada babi di kaki kita lagi makan, nyaman nggak? Nggak nyaman. Ada yang lebih busuk dari itu. Makan ada setan, hadir setan saat kita makan. Kita minum, setan hadir. Kita duduk, setan hadir. Udah deh, pulang masuk rumah, setan di rumah. Mau tidur baru masuk ranjang, wah enak kasur. Mau tidur, setan. Ada setan. Kagak nyaman, kagak enak. Bayangin aja, orang duduk, ada orang penyakitan aja kagak nyaman. Kita lagi duduk begini musim pandemi, tahu ada yang bersin, menghindar. Nah itu, berlindung kepada Allah, jangan sampai setan hadir di dalam momen-momen kita yang kita lalui. Saat kita makan, saat kita minum, saat kita tidur, saat kita baring, saat kita masuk rumah, saat kita naik kendaraan. Berlindung kepada Allah Ta'ala dari itu semua. Bagaimana caranya biar setan gak hadir? Caranya adalah jalanin adab, baca nih zikir, dan juga jalankan adab. Jalankan adab. Itu dalam riwayat tuh, dalam hadis kata Rasulullah, apabila salah seorang kalian masuk rumah gak baca bismillah, syaitan bilang, lanal mabit, ini malam kita punya tempat nginep, kata setan. Nginep di rumah kita. Tahu-tahu kita makan, gak baca bismillah, makan malam. Itu setan bilang, lanal mabit wal asya al-lailah. Ini malam kita dapat tempat nginep dan dapat makan malam. Tapi kalau dia baca bismillah masuk rumah, setan bilang, ya ini malam kita gak dapat tempat menginap. Makan tuh orang gak baca bismillah, ini malam kita gak dapat makan dan gak dapat tempat menginap. Itu kata setan. Sampai kapan kita ngejamu setan? Mendingan jamu tetangga, mendingan jamu orang, manusia. Jangan kita kasih jamuan ke setan kita, ya, membuat dia kuat untuk menggoda kita. Jangan sampai setan tuh hadir dalam momen kita. Soalnya setan tuh hadir, orang tidur, setan hadir. Tidurnya nggak baca doa, tidurnya tengkurap, begitu. Tidurnya sambil nonton TV. Ada orang, anak kalau tidur malam tuh TV mesti nyala. Kalau TV nggak nyala, nggak bisa. Waduh, emang udah kesetanan otaknya. TV mesti nyala malam. Coba mestinya kan, saya tidur tuh paling nggak mesti dengar bacaan kitab, bacaan ilmu, bacaan hadis, bacaan Quran, mendengar. Subhanallah. Ini kagak. Saya tidur mesti TV nyala. Pas TV lagi kebaktian, bagaimana tuh? Mau kayak begitu? Ntar matinya kayak begitu mau? Terakhir yang berkumandang di kupingnya lagu, suara penjahat, suara penyanyi, film, itu yang berkumandang di kupingnya. Jangan sampai setan hadir ketika kita tidur atau ketika kita bangun. Orang tuh ketika dia tidur tuh setan mengikat kepala orang tersebut dengan 3 simpul. Diikat dengan 3 simpul. Kalau dia bangun ingat kepada Allah, zikir, kebuka 1 simpul. Dia pergi ambil wudhu, terbuka 2 simpul. Dia habis itu salat sunnah 2 rakaat, terbuka semua simpul setan. Sepanjang hari moodnya dia bagus, enak, moodnya bagus. Ke kantor juga enak, asyik. Ente suka nggak ketemu bos gitu? Pagi tahu tuh moodnya bagus, enak. Sini. Ini hari naik gaji, enak. Tapi ketika seseorang dia terbangun, udah telat, dia nggak bangun karena pengaruh syaitan. Syaitan ngebisikin mau bangun subuh, pagi masih panjang, matahari masih lama, akhirnya bablas. La tahajud wala subuh, udah telat semuanya. Itu dia terbangun di pagi hari, semua simpul syaitan lengkap, sehingga pagi itu moodnya jelek,
Duit punya, tapi moodnya dia jelek, suasana hatinya buruk. Punya duit, punya jabatan, punya harta, punya kemewahan, tapi sumpah suasana hatinya buruk. Ketemu orang, bawaannya pengen ngomel aja, pengen marah aja, pengen mencat aja, nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, ngomel, gitu. Terus simpulnya setan di jidat aja masih belum lepas. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya tuh jangan sampai setan hadir di dalam momen-momen kita. Ada orang bikin kawinan, ngundang setan. Ngundang setan. Bahkan yang jadi IO-nya, yang ngatur acaranya, pakai aturan setan. Pakai aturan setan. Dia jadi IO, dia yang ngatur. Pakaiannya harus kayak begini, pakaian yang bertentangan dengan agama Islam. Dekornya harus kayak begini, bertentangan dengan agama Islam. Israf, mubadzir. Dalam momen hidup dia, hal yang paling menguras dompetnya, dia rela keluar duit sebanyak mungkin, paling banyak keluar duit kalau kawinan, dan dia rela dengan senang hati. Mestinya itu dalam hidup saya keluar duit paling banyak saat bangun masjid, saat bikin pesantren, saat santunan anak yatim, habis-habisan. Begitu. Ini kagak habis-habisan untuk bikin acara kawinan, acara hajatan, bikin orkesan, dia kasih nama syukuran, tapi di dalamnya pelanggaran terhadap syariat Nabi Muhammad. Pakai caranya setan. Bukan syukuran ke Allah, itu syukuran ke setan namanya. Namanya kufuran, yang macam begitu. Bukan syukuran. Menjadikan syaitan sebagai IO. Inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan memerintahkan kalian dengan hal-hal yang keji, yang buruk. Dan dia kasih bilang, wah ini keren, ini bagus, ini yang paling bagus kembangnya kamu. Kalau acara bisa ratusan juta buat begituan. Subhanallah. Ini gaunnya bagus, pakai cara joget gini, musik begini, campur laki perempuan, bagus. Cium mempelainya di hadapan orang-orang yang bukan muhrim, bagus. Seolah-olah tuh ini perempuan, dia kawin cuma sama satu laki-laki, tapi ditonton oleh banyak laki-laki tamu undangan, seolah-olah itu semua lakinya dia. Mestinya wanita ini hanya dinikmati oleh pasangannya, tapi dinikmati oleh seluruh tamu undangan yang hadir, ataupun yang kagak diundang, yang menyaksikan melalui media sosial. Wah, lihat tuh pakaiannya, gaunnya, make upnya sebarin di medsos. Ini orang kawinnya sama siapa ya? IO-nya setan. Begitu. Ada setan dalam wujud ibunya, ada setan dalam wujud bapaknya, ada setan dalam wujud besan, ada setan dalam wujud mempelai wanita atau mempelai pria. Setan. Begitu. Ini bagus, ini keren. Kalau nggak bikin begini, malu sama warga, malu sama tamu undangan. Tapi dia nggak malu sama Allah Ta'ala. Kalau bikin acara, ya kita pengen acara kita menyenangkan tamu undangan, menyenangkan besan, membuat besan senang, membuat mempelai senang. Nabi mau ngambek biarin, Nabi mau marah masa bodoh, Allah mau murka masa bodoh, yang penting tamu senang. Allah marah, emang gue pikirin. Banyak orang tuh kalau bikin acara kayak begitu, duit habis buat begituan, kagak berkah. Emang duitnya duit sial, duitnya duit sial. Kalau duit dari hasil baik-baik, nggak bakalan habis buat yang sial. Katanya gitu tuh, kalau mau tahu duit kita dari hasil sial atau baik-baik, lihat habisnya kemana. Yang habisnya buat kebaikan, membuktikan sumbernya tuh duit dari kebaikan. Tapi habisnya buat yang sial,
Itu duit sumbernya dari yang nggak benar, dari yang nggak beres. Duit kotor, larinya kepada hal yang kotor. Duit bersih, larinya juga kepada hal-hal yang bersih. Na'udzubillah, jangan sampai setan hadir. Barang siapa tuh yang momen-momen hidupnya dihadiri syaitan, dia tidur setan hadir, dia makan setan hadir, dia kawin setan hadir, dia duduk setan hadir, dia baring setan hadir, entar dia mati setan hadir. Tahu kalau setan hadir saat kematian seseorang, itu setan datang kepada dia, menyerupai bapaknya yang udah mati atau ibunya yang udah mati. Dia bilang sebagaimana diriwayatkan, kamu tahu saya? Oh, kamu kakekku. Cuma si orang yang lagi sekarat ini yang bisa ngelihat. Kamu kakekku, kamu ayahku, kamu ibuku yang sudah meninggal. Betul. Percaya sama saya? Percaya. Kalau kamu percaya, dari sekarang saya kasih tahu, saya tulus nasihatin. Saya nggak lihat di akhirat agama yang lebih baik daripada agama Nasrani. Saya nggak lihat di akhirat agama yang lebih baik daripada agama Yahudi. Ntar lagi kadang dia bilang agama yang lebih baik daripada agama Majusi, nggak ada. Ini agama terbaik. Hingga terbujuk dia ngikut kepada apa yang dibisikkan oleh setan yang menyerupai kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Na'udzubillah, jangan sampai dia hidup, dia hadir di dalam saat wafatnya kita. Makanya itu kata orang udah sekarat, wirid baca, zikir baca, sholat jangan tinggal. Oh, jangan disuruh sholat, kesian. Lagi sekarat, jangan sholat, kesian. Dia lagi sakit sekaratul maut, jangan sholat. Justru karena dia mau mati, sholat. Ntar mati, bagus, matinya lagi sholat. Daripada mati dalam keadaan ninggalin sholat, jangan. Mendingan mati lagi sholat. Tuh kan, maksain sholat sampai lagi akhirnya meninggal pas sujud. Cakep nggak? Cakep. Apa dia mau meninggal dalam keadaan lagi nonton TV? Ada orang meninggal tuh nemenin orang sakit, dia nyalain TV, nyalain musik, nyalain sinetron, nyalain drama ini, drama itu. Mayitnya meninggal dunia, TV nyala. Na'udzubillah, dalam keadaan yang demikian. Jangan sampai setan hadir di dalam momen-momennya kita. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ya, biar kita terjaga nih, katanya baca Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Pagi dan sore dia baca kayak begitu, dijaga dari segala keburukan, penyakit, bala, musibah. Ente takut sama apa? Sama wabah, sama corona. Baca ini. Ini lebih ampuh dari masker. Ini lebih ampuh dari vaksin. Jadi kita nggak usah pakai begitu. Monggo silahkan. Ente manusia, begitu. Manusia merdeka, punya kebebasan. Silahkan lakukan yang mau dilakukan. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan, ikhtiar, silahkan. Tapi sebagaimana kita peduli dengan ikhtiar yang zahir, kita harus 1000 kali lebih peduli dengan ikhtiar yang batin, yang diresepkan dan direkomendasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi merekomendasikan, nah ini begitu. Yang lain, rekomendasi yang lain kita nggak anti, silakan pakai. Rekomendasi dokter monggo, selama nggak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Tapi rekomendasi Nabi harus ini kita pedulikan. Ya, Al-Ikhlas tadi kita udah baca, tinggal al-mu'awwidzatain. Disebut mu'awwidzatain itu melindungi kita. Surat yang isinya memohon perlindungan. Sebab Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Orang kalau baca surat An-Nas suka banyak salah tuh. Malikin nas, salah. Kalau surat Fatihah ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Surat Fatihah ada qiraahnya. Ya, antara Hafiz dan Amr. Ada Maliki Yaumiddin, panjang. Ada juga yang pendek, Maliki Yaumiddin, dalam qiraah yang lain. Tapi kalau surat An-Nas, Malikin Nas, enggak ada Malikin Nas, itu enggak ada dalam qiraah yang mana pun juga. Yang ada Malikin Nas. Jangan salah. Ini kadang hatta ustaz suka salah ucap. Jadi jangan salah baca Malikin Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini malam udah aman, tinggal besok lanjutin masing-masing sampai mati, jangan kita tinggal. Allah yaktub lana wa lakum min su'ada insyaallah min adz-dzakirin Allah katsira wa adz-dzakirat. Ma'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.